Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3115 sampai bab 3116. Di belakang gerbang ada koridor gelap. Seperti tempat lain, saat pintu terbuka, obor di dinding kedua sisi koridor tiba-tiba menyala. Cahaya api redup menerangi koridor, dan Anda dapat melihat bahwa koridor itu miring ke bawah, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Ye Chong masuk lebih dulu, Wang Yue segera menyusul, lalu Fu Yunyang dan Cheng Zekiang juga masuk. Keempat orang itu berjalan menyusuri koridor, di dalam sangat sepi, dan langkah kaki beberapa orang mengeluarkan suara dong-dong di koridor. Setelah berjalan sekitar 5 menit, masih belum terlihat akhir. Cahaya api di sekitarnya juga berkedip-kedip, dalam lingkungan seperti itu, mudah rusak. Wang Yue, yang memiliki ketahanan mental paling lemah, pada awalnya tidak tahan. Dia bertanya, "Kemana arahnya? Saya sedikit panik, apa yang harus saya lakukan?" Segera setelah dia selesai berbicara, dia mendengar tawa seorang anak lagi di koridor yang kosong. Kuak, 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 kedengarannya agak menakutkan seperti tawa tukang kertas kecil itu sebelumnya. Beberapa orang merasa merinding setelah mendengarkannya. Wang Yue memeluk lengan Ye Chong dan bertanya dengan ngeri, "Apa? Ada apa?" Namun, tidak ada yang terjadi setelah tawa itu. Setelah beberapa menit, semua orang menghela napas lega. Kemudian, mereka terus berjalan ke depan. Di koridor yang kosong, suara langkah kaki mereka masih terdengar. Tak lama setelah berjalan, kecelakaan kembali terjadi. Ye Chong berjalan di depan dan menginjaknya. Dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya berbeda dari tempat lain yang dia jalani. Rasanya seperti dia tidak menginjak apapun. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak bagus, tapi sudah terlambat. Tebakan Ye Chong benar. Ini jebakan. Ye Chong mengundurkan diri, dan sebagian besar tanah tiba-tiba runtuh, dan 4 orang jatuh pada saat bersamaan. Namun, di bawah sana tidak kosong. Mereka sepertinya terjatuh di atas perosotan, hanya saja perosotannya sangat curam. Keempat orang itu jatuh dengan cepat, dan selain suara angin, terdengar teriakan Wang Yue. Ye Chong ada di depan. Meskipun dia sedikit ketakutan, dia tidak panik. Dia menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memperhatikan situasi di depan. Perosotan ini sangat panjang dan sangat curam pada awalnya, namun menjadi lebih landai pada akhirnya, memberikan ruang untuk penyangga. Ye Chong meluncur ke bawah, dan akhirnya dia hampir sejajar. Dan ketika kecepatan Ye Chong berangsur-angsur melambat dan dia hendak bernapas lega, dia menemukan bahwa kurang dari 50 meter di depan, luncuran berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh lubang dalam yang tak terlihat. Jika ini jatuh, saya tidak tahu apakah saya akan mati atau hidup. Dengan kecepatan saat ini, jika kita tidak melakukan sesuatu, saya khawatir itu akan meluncur ke bawah. Ye Chong, dengan mata cepat dan tangannya yang cepat, kebetulan melihat batu yang menonjol di sebelah perosotan. Ketika dia meluncur ke batu itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih batu itu dengan kuat. Kelambanan besar hampir merobek lengannya, tapi untungnya, Ye Chong akhirnya meraih batu itu dan berhenti. Sebelum Ye Chong bisa bersantai, teriakan Wang Yue semakin dekat, dan Wang Yue hendak meluncur ke bawah. Ye Chong tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih Wang Yue, dan menghentikan Wang Yue. Wang Yue juga pintar. Dia memeluk Ye Chong dengan erat dan berteriak, "Itu membuatku takut setengah mati, itu membuatku takut setengah mati." Sebelum dia selesai berbicara, Fu Yunyang sudah terpeleset. Fu Yunyang tenang, dan dengan bantuan Ye Chong, dia juga meraih batu di sisi lain dan menghentikan gaya gesernya. Cheng Zekiang, yang berada di ujung, langsung terpeleset.
Ye Chong memegang Wang Yue dengan satu tangan dan masih dipeluk erat oleh Wang Yue. Dia baru saja membantu Fu Yunyang berhenti dengan tangan lainnya dan tidak punya waktu untuk membantu Cheng Zekiang saat ini. Fu Yunyang nyaris tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa peduli pada Cheng Zekiang? Mendengar teriakan Cheng Zekiang, dia meluncur ke bawah, lalu meluncur keluar dari perosotan dan jatuh ke dalam lubang yang tidak disangka-sangka di bawah. Cao, ini sudah berakhir. Kenapa orang tua ini tidak bisa dihancurkan menjadi pai daging? Kata Fu Yunyang. Wang Yue masih sok, terengah-engah di leher Ye Chong, membuat Ye Chong gatal. 3 orang berdiri dari perosotan, bagian perosotan ini hampir horizontal. Tanpa kecepatan awal meluncur, mereka dapat berjalan di atas perosotan dengan mudah. Ketiga orang itu mencapai ujung perosotan dan melihat ke bawah. Ternyata yang berada di bawah ujung longsoran bukanlah jurang yang mereka bayangkan, melainkan sebuah platform yang tingginya sekitar 3 meter. Kalaupun demikian, jika seseorang jatuh secara langsung, dia akan terjatuh setengah mati, dan terdapat banyak batu yang menonjol di peron, beberapa di antaranya memiliki ujung yang tajam. Dengan cahaya api yang berkedip-kedip, Ye Chong dan yang lainnya mencari dengan hati-hati di atas, tetapi tidak menemukan Cheng Zekiang yang ditikam sampai mati oleh batu. Sepertinya pamannya beruntung dan tidak mati tertusuk batu, kata Wang Yue. Fu Yunyang mendengus, bahkan jika dia tidak terkena batu, dia mungkin sudah mati. Wang Yue menjadi pucat lagi karena ketakutan. Ye Chong berkata, ayo turun dan lihat. Tidak ada jalan di sekitar perosotan, dan satu-satunya jalan keluar mungkin ada di peron. Bagaimana cara kita turun? Haruskah kita melompat ke bawah? Wang Yue bertanya dengan cemas. Haha, aku punya cara, kata Fu Yunyang. Kemudian, Fu Yunyang mengeluarkan seutas tali dari sakunya, yang ia temukan di gua sebelumnya. Segera setelah itu, Fu Yunyang mengikatkan tali itu ke batu yang menonjol di dekatnya dan menariknya dengan kuat, karena masih kuat. Kali ini, aku akan turun dulu, kata Fu Yunyang. Dengan mengatakan itu, dia menuruni tali, diikuti oleh Wang Yue, dan akhirnya Ye Chong. Talinya hanya sepanjang 2 meter, tapi lebih dari cukup untuk turun dari platform setinggi 3 meter. Tak lama kemudian, ketiga orang itu turun dengan selamat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Yue bertanya. Ayo cari Cheng Zekiang dulu, kata Ye Chong. Kemudian, ketiga orang itu mulai mencari. Platform ini tidak besar, dan mereka segera menemukan Cheng Zekiang. Cheng Zekiang terbaring di bawah batu, kepalanya pecah, dan masih ada bekas darah Cheng Zekiang di batu itu. Caoku, bukankah dia benar-benar mati? Fu Yunyang bertanya. Ye Chong berjongkok, memeriksa Cheng Zekiang, dan menemukan bahwa orang lain masih bernapas. Dia melepas sepotong pakaian Cheng Zekiang dan membalut Cheng Zekiang untuk menghentikan pendarahan. Setelah melakukan semua ini, Cheng Zekiang tidak bangun. Bagaimana kabarnya? Apakah dia masih bisa hidup? Wang Yue bertanya dengan cemas. Ye Chong menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Jika berada di luar, keterampilan medis Ye Chong akan menyembuhkan Cheng Zekiang dalam hitungan menit. Namun, dalam game ini, Ye Chong tidak bisa menggunakan keterampilan medisnya sama sekali dan hanya bisa melakukan perban sederhana untuk menghentikan pendarahan. Sepertinya dia tidak akan selamat. Kita tidak bisa membawa tubuhnya di punggung kita. Fu Yunyang mengangkat kacamatanya dan berkata, saya pikir kita bisa meninggalkannya di sini, dan kemudian kita bisa bergerak maju. Segera setelah dia selesai berbicara, seolah-olah Cheng Zekiang mendengarnya dan takut dia akan tertinggal. Dia tiba-tiba terbatuk 2 kali dan kemudian terbangun. Caoku, kamu cukup pandai dalam bangun. Ketika kamu mendengar bahwa kami akan meninggalkanmu, kamu bangun, Fu Yunyang berkata dengan sinis.
Cheng Zekiang sepertinya tidak mendengar kata-kata Fu Yunyang. Dia menyentuh kepalanya dan berteriak, "Aduh, aduh. Oh, aku di mana? Aku baru ingat kalau aku terpeleset dan kepalaku terbentur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua dan mencintai yang muda? Oh, ini, apakah darahku ada di batu ini? Mengapa aku merasa pusing? Apakah aku akan segera mati?" Ye Chong tidak berbicara, tapi diam-diam memperhatikan Cheng Zekiang berbicara pada dirinya sendiri. Fu Yunyang berkata, "Bukannya kami tidak menyelamatkanmu, tapi kamu terlalu lemah. Jika tidak bisa, istirahat saja di sini dan kami akan terus berjalan." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menjelaskan kepada Wang Yue, "Bukannya aku kejam. Dalam permainan, menyerah pada rekan satu tim yang terlalu lemah adalah hal yang normal. Hei, jangan, aku masih bisa pergi," Cheng kata Zekiang. Karena itu, dia dengan enggan berdiri. Namun, pukulan tadi benar-benar menghantamnya dengan keras dan tubuhnya pun bergoyang. "Oh, seseorang, tolong bantu saya. Saya semakin tua dan saya benar-benar dalam masalah," kata Cheng Zekiang. Bagaimanapun, Wang Yue adalah seorang gadis dan tidak tahan, jadi dia melangkah maju untuk membantu Cheng Zekiang. Cheng Zekiang mengangguk, "Gadis kecil, kamu harus sopan. Oke, mari kita terus mencari jalan keluar," kata Ye Chong. Kemudian, keempat orang itu mulai mencari jalan keluar di peron. Ye Chong dan Fu Yunyang berjalan di depan, Wang Yue mendukung Cheng Zekiang dan berjalan di belakang. Platformnya tidak besar, dan kami segera menemukan jalan di antara bebatuan. Setelah berjalan menyusuri lorong hanya beberapa menit, saya melihat sebuah pintu. Dan di depan pintu ini, masih ada seorang tukang kertas berdiri, yaitu anak kecil tukang kertas dari sebelumnya. Bocah laki-laki tukang kertas berdiri di tengah pintu, memegang seekor harimau kain di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke udara, tidak tahu apa yang diinginkannya. "Sepertinya kita harus berurusan dengan tukang kertas ini lagi," kata Fu Yunyang. Pada saat ini, Cheng Zekiang tiba-tiba mengeluarkan "aduh" dan berkata, "Kalau begitu aku mohon padamu untuk mencari apa yang diinginkan anak itu. Aku harus istirahat." Setelah mengatakan itu, dia langsung duduk di tanah dan bersandar ke dinding, pada mata. Fu Yunyang mengeluarkan suara, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Ye Chong dan Fu Yunyang melihat sekeliling dan tidak menemukan ruangan lain. "Sepertinya kali ini Anda tidak mencari sesuatu. Menurutku, hanya dengan mendekati tukang kertas itu kita bisa mengetahui apa yang ingin dia lakukan," kata Fu Yunyang. Sebelum dia selesai berbicara, tawa anak kecil itu terdengar lagi di udara. Kuak, kuak, kuak. Beberapa orang kembali terkejut. Tapi kali ini, setelah tertawa, anak kecil itu malah menyanyikan sebuah lagu, "Orang besar, aku ingin mendorong pintu. Tapi anak kecil, aku tidak akan membiarkanmu lewat. Ayo tebak permainannya. Menangkan 7 dari 10. Jika kamu bisa melewati pintu. Jika tidak bisa menang, potong kepalamu, kue-kue." Ini sangat jelas, mereka harus memenangkan 7 dari 10 pertandingan untuk bisa lolos. Jika tidak, mereka harus tetap tenang. Kini setelah kami memahami cara mengoper, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang akan mengoper. Fu Yunyang berpikir sejenak dan berkata, "Teman sekelas Ye, kita berdualah yang berkontribusi setiap saat. Saya pikir inilah waktunya untuk berubah kali ini. Bagaimanapun, kita adalah tim beranggotakan 4 orang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat menuju Cheng Zekiang dan Wang Yue. Wang Yue adalah seorang gadis. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kita harus melepaskan Cheng Zekiang. Dia tidak pernah berkontribusi pada tim. Ide Fu Yunyang sangat sederhana. Dia juga tahu kemampuan Ye Chong. Dia tidak mau tidak ada jaminan bahwa Ye Chong akan pergi,
jadi lebih baik bergabung dengan Ye Chong dan membiarkan Cheng Zekiang pergi. Ye Chong tidak mengatakan apapun tentang ini. Yang aneh adalah Cheng Zekiang tidak keberatan. Hei, Paman, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu, tanya Fu Yunyang. Cheng Zekiang masih diam saja. Fu Yunyang membungkuk dan mendorong Cheng Zekiang, tetapi menemukan bahwa pihak lain tidak menanggapi. Aku, Cao, pingsan lagi. Fu Yunyang bertanya. Cheng Zekiang masih tidak berbicara, dia hanya bersandar di dinding dan menutup matanya. Sepertinya dia benar-benar pingsan. Ini lebih baik dari ini, kita lempar saja dia. Lagi pula dia sekarat, mari kita lihat bagaimana reaksi tukang kertas dulu, kata Ye Chong sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, Cheng Zekiang tiba-tiba membuka matanya. Ye Chong merasa geli. Dia tahu bahwa Cheng Zekiang hanya berpura-pura. Oh, siapa aku dan di mana aku? Hahaha. Siapa kamu? Apakah kamu putriku? Bagaimana denganmu? Apakah kamu anakku? Apakah kamu menantuku? Kata Cheng Zekiang sambil tersenyum. Ye Chong, Fu Yunyang dan Wang Yue saling memandang dengan bingung. Caoku, apakah dia gila? Fu Yunyang bertanya dengan heran. Cheng Zekiang menunjuk ke hidung Fu Yunyang dan berkata, apa yang membuatmu tergila-gila? Apakah kamu berbicara tentang ayahmu seperti itu? Kamu orang yang tidak berbakti. Wang Yue menatap Ye Chong dengan mata bertanya-tanya. Ye Chong mengangkat bahu, tidak bisa memastikan apakah Cheng Zekiang berpura-pura atau dia serius. Kalau hanya berpura-pura, saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Cheng Zekiang bisa memenangkan Oscar. Fu Yunyang menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan orang gila mencoba menebak permainannya. Itu pasti tidak ada gunanya. Ye Chong tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini lagi dan berjalan tepat di depan dari bocah kertas kecil itu. Ketika tukang kertas kecil itu melihat seseorang datang, dia tertawa lagi. Ye Chong mengulurkan tangannya dan bermain tebak-tebakan dengan patung kertas anak kecil itu. Pria kertas itu menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya, dan kemudian meninju Ye Chong. Batu Ye Chong, gunting tukang kertas, yang pertama, Ye Chong menang. Wow, bagus sekali. Wang Yue bertepuk tangan. Tukang kertas itu tersesat dan mengeluarkan suara, wow wow wow. Kemudian, bersiaplah untuk memulai yang kedua. Tukang kertas melihatnya dimulai lagi, dan kemudian tertawa. Di babak kedua, Ye Chong masih memproduksi batu, sedangkan Pepperman memproduksi kain. Di babak kedua, Ye Chong kalah. Tepat ketika Ye Chong hendak memulai ronde ketiga, tukang kertas tiba-tiba mengambil tindakan, dan lengan kertas asli berubah menjadi garpu baja, yang disodorkan ke arah Ye Chong. Ye Chong memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan segera menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Jika tidak, garpu baja akan menembus otaknya. Tidak hanya Ye Chong, tetapi juga Wang Yue dan Fu Yunyang di belakang juga terkejut. Tidak ada yang menyangka tukang kertas akan tiba-tiba mengambil tindakan. Sepertinya tidak sesederhana itu. Tukang kertas itu gagal melakukan satu pukulan pun dan berhenti menyerang. Dia tertawa kue, dan memulai pukulan ketiga. Di babak ketiga, Ye Chong masih bermain batu, sedangkan tukang kertas masih bermain kain, dan dia kalah lagi. Benar saja, tukang kertas menyerang lagi, tapi Ye Chong telah memperoleh pengalaman dan dengan mudah menghindarinya. Pada saat ini, surat-surat Wang Yue dan Fu Yunyang sudah ada di tenggorokan mereka, dan mereka memandang Ye Chong dengan gugup. Cheng Zekiang, sebaliknya, terkikik sambil menatap Ye Chong. Pada jurus keempat, tukang kertas itu tertawa, hehehehe, lalu meninju. Gunting Ye Chong, dan batu tukang kertas benar-benar hilang lagi. Ye Chong sekali lagi lolos dari serangan tukang kertas.
Ini bukan lagi intinya. Intinya adalah Ye Chong telah kalah 3 kali berturut-turut, memenangkan 7 dari 10 pertandingan. Ye Chong tidak bisa kalah lagi. Jika kalah lagi, kepalanya mungkin akan dipenggal. Apa yang harus aku lakukan? Wang Yue menghentakkan kakinya dengan cemas. Fu Yunyang juga berkeringat karena gugup. Tampaknya level ini terlalu sulit. Cheng Zhenqiang bahkan lupa terkikik dan menatap Ye Chong dengan gugup. Selanjutnya, di game kelima, si tukang kertas kecil kembali tertawa. Bersambung.